Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Mbak Zulfa dan teman-teman semua. Izinkan kami menyampaikan hasil analisis kami dengan judul Analisis Kasus Reklamasi Teluk Jakarta menurut Pendekatan Kekuasaan dalam Ekonomi Politik. Kami dari anggota kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri Stiana Stasya, Viani Kamelia, Dewi Pratiwi Pusparini, dan juga Jihan Cika Tamara Rizky. Yang pertama-tama, Yang pertama, resume jurnal dengan judul Reklamasi Teluk Jakarta, sebuah perspektif kekuasaan dalam ekonomi politik dengan penulis Imam Mahdi pada tahun 2017. Kegiatan reklamasi yang sudah direncanakan pada tahun 1995 telah membawa perubahan yang sangat signifikan terhadap hubungan antara masyarakat, pengembang, dan pemerintah. Pemerintah dinilai kesulitan dalam menentukan arah pijakan yang tepat. Dampak ekonomi yang ditimbulkan dari proyek reklamasi lebih banyak dirasakan oleh pengembang atau perusahaan. Masyarakat tidak mendapatkan hak yang semestinya mereka dapatkan. Solusi nyata dari reklamasi adalah penolakan yang berasaskan pada prinsip kemanusiaan. Pada akhirnya, reklamasi hanya proyek untuk memuaskan pengusaha atau pengembang, dengan cara menjadikannya seakan untuk penanganan banjir, akan tetapi pada hakikatnya hanya berupa kamuflase untuk kepentingan penguasaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Itu adalah teori ekonomi politik dalam pendekatan kekuasaan. Kekuasaan merupakan penggunaan sejumlah sumber daya untuk memperoleh kepatuhan dari orang lain. Kaporasa dan Nevin mengkaji ekonomi politik dalam pendekatan kekuasaan yang merupakan pendekatan analisa dimensi kekuasaan yang dikandung oleh pasar neoklasik. Kekuasaan dapat dilakukan dalam 3 jenis, yaitu kekuasaan mengatasi alam untuk mencapai tujuan, kekuasaan atas orang lain, dan kekuasaan dengan orang lain. Rencana Reklamasi Teluk Jakarta. Kajian mengenai rencana reklamasi Teluk Jakarta sudah menjadi perhatian pada awal tahun 90-an. Pasca dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 95 tentang reklamasi pantai utara Jakarta yang ditetapkan oleh Presiden Soeharto dengan tujuan untuk mewujudkan kawasan pantai utara sebagai kawasan strategis. Kemudian ada kajian oleh Ali Kodrat tahun 96 tentang dampak reklamasi terhadap ekosistem laut. Dengan pendekatan ini dijelaskan bahwa kawasan yang tersisa akibat pembangunan Pantai Indah Kapuk oleh PT Mandara Permai akan habis jika reklamasi tetap diadakan. Next. Kemudian rapat kajian oleh Surya Dewi tahun 98 sampai pada kesimpulan bahwa rencana Teluk Jakarta di satu sisi mempunyai dampak positif dengan menghadirkan alternatif baru kehidupan Jakarta. Sedangkan di sisi lain, dampak sosial ekonomi dan lingkungan akan membuat berbagai ekosistem laut kehilangan habitat dan merusak tatanan kehidupan bagi sebagian rakyat Jakarta. Kajian terkait AMDAL oleh KLH menunjukkan pembangunan tersebut akan mengakibatkan degradasi lingkungan. Artinya, perusakan dan penghilangan kawasan lindung akan terus terjadi. Dampak lainnya adalah reklamasi tidak terpadu. Hal ini terjadi karena reklamasi dilaksanakan tanpa mempertimbangkan kaidah kelayakan secara teknis. Reklamasi hanya menjadi domain bagi mereka yang mempunyai uang atau pihak swasta, sedangkan penduduk setempat tidak akan mendapatkan dampak secara langsung. Selanjutnya ada relevansi kasus reklamasi Teluk Jakarta dengan teori ekonomi politik pendekatan kekuasaan. Pendekatan yang digunakan yaitu kekuasaan. Banyak kendala dalam mengartikulasikan kekuasaan dalam memahami ekonomi politik. Jika ekonomi hanya diartikan sebagai perilaku pasar, sesuatu yang impersonal, bahkan hanya hubungan antara penjual dan pembeli. Selanjutnya, interpretasi kekuasaan, yaitu penyelesaian tujuan ekonomi. Kita harus bertindak pada sesuatu yang bersifat bertentangan dengan alamnya, bertentangan dengan orang lain, atau berubah dari pemikiran institusi sosial yang ada. Dalam reklamasi ini, keinginan para pengusaha dan sebagian penguasa untuk memaksakan kehendaknya bersifat mutlak. Dengan basis pemikiran tertentu, terbentuklah pembenaran komprehensif yang seakan mendiskreditkan makna ilmiah dari analisis dampak lingkungan. Hal ini terlihat dari upaya-upaya yang dilakukan oleh pengembang. Dengan jalur hukum, mereka seakan-akan mendapatkan legitimasi. Selanjutnya ada dampak reklamasi Teluk Jakarta dalam ekonomi politik.
Kelanjutan dari reklamasi bergantung pada tarik-menarik kepentingan antara penguasa, pemerintah, dan masyarakat sendiri. Maka diperlukan sebuah pandangan tentang dampak tersebut. Yang pertama dari sisi masyarakat, yang terdampak langsung yaitu nelayan. Nelayan hanya berpikir bahwa kegiatan reklamasi hanya mengganggu jalur perahu dan tidak memiliki implikasi nyata terhadap tangkapan. Ini terjadi karena kurangnya pengetahuan tentang reklamasi. Artinya, ada kekuasaan yang memaksakan kehendaknya dengan cara membiarkan pengetahuan masyarakat yang begitu sederhana terhadap reklamasi. Selanjutnya ada pengembang. Dasar kuat dari pengembang untuk menjalankan reklamasi yaitu Perda Provinsi DKI Jakarta nomor 1 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DKI Jakarta tahun 2030. Dalam penjelasannya, reklamasi merupakan upaya pencegahan terjadinya banjirop dan kenaikan muka air laut. Dalam konteks ekonomi, reklamasi diarahkan untuk keuntungan pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha. Selanjutnya dari sisi pemerintah, dalam isu ini setidaknya ada 5 instansi yang terkait, yaitu Koordinator Kementerian Bidang Perekonomian, Kementerian PPN atau Bappenas, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Instansi yang terlibat ini mempunyai pandangan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Lalu ada pandangan lain juga, yaitu dari Kementerian Bidang Perekonomian, yang sepakat untuk tetap melanjutkan reklamasi dengan dalih apapun. Hal ini terlihat sangat tendensius sebab sebelumnya rencana pembangunan Teluk Jakarta dianggap tidak sesuai dengan arah pedoman perekonomian nasional. Kesimpulannya, rencana reklamasi Teluk Jakarta mempunyai dampak positif dan negatif. Dampak positifnya itu dengan menghadirkan alternatif baru kehidupan rakyat Jakarta, sedangkan dampak negatifnya yaitu dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan akan membuat berbagai ekosistem laut akan kehilangan habitatnya dan merusak tatanan kehidupan bagi sebagian rakyat Jakarta. Pendekatan yang digunakan dalam memahami reklamasi Teluk Jakarta adalah pendekatan kekuasaan dan ekonomi politik. Dalam konteks reklamasi ini, keinginan para pengusaha dan sebagian penguasa untuk memaksakan kehendaknya yang bersifat mutlak. Dengan basis pemikiran tertentu dan oleh pakar tentu terbentuklah sebuah pembenaran komprehensif yang seakan mendiskreditkan makna ilmiah dari AMDAL. Pada akhirnya, reklamasi ini hanya proyek untuk memuaskan penguasa atau pengembang. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.